Jadi hari ini gue modalin motor gue setelah street race kemarin. Jadi motor gue pengen dibalikin ke settingan speeding ya guys, yang dimana sebelumnya itu settingan 500 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi hari ini gue modalin motor gue setelah street race kemarin. Jadi motor gue pengen dibalikin ke settingan speeding ya guys, yang dimana sebelumnya itu settingan 500 meter. Dan sekarang di belakang gue ini ada Mas Ano lagi gantiin oli gue dulu sebelum di dyno guys. Dan di sini gue pakai oli Motul 300V nih guys, yang habis dibeliin sama si Poyo tadi. Tuh, terima kasih banget Poyo tadi. Jadi untuk vario gue pakai oli 300V ya guys, yang 10W40, mereknya Motul. Jadi ini motor bener-bener ini ya guys, sat-sat untuk GoPay meter. Mas Ano, blepotan Mas. Aduh, kayak Mas Ano nih, blepotan nih mukanya nih. Senyum baik dia mah. Jadi guys, gue ini ganti olinya dadakan banget, baru banget nyampe di tempat dyno. Terus gue bilang ke Mas Ano, Mas bentar deh, pengen ngecek dulu di kilometer motor gue udah berapa, udah 1000 apa belum. Kalau udah 1000 baru ganti oli, kalau belum ya nggak usah gitu. Dan ternyata udah 993 ya guys, yang dimana tinggal 7 km lagi udah mencapai 1000. Dan gue akhirnya langsung buru-buru tadi nyuruh si Poyo untuk beliin oli Motul ya nih. Dan alhamdulillah untungnya dapat ya guys, nggak jauh dari sini tempatnya. Dan ini sekarang sudah selesai diganti olinya, dan kita langsung prepare mau naik ke mesin dyno ya guys. Mesin dynonya nih guys, kita buka. Nah, ini tempatnya nih di HDR Mitra Teknik guys. Untuk di sini ada AC ya guys, dingin tuh. Jadi untuk motor gue ini, gue ganti oli di setiap 1000 km sekarang. Kenapa? Kata Mas Ano nggak apa-apa kalau misalkan olinya Motul gantinya per 1000 km. Cuman sebelumnya itu gue biasanya ganti oli itu di per 500 sampai 700 km guys. Dan sekarang kita mau prepare naik ke atas mesin dyno ya guys. Oke guys, jadi sekarang vario gue udah naik di mesin dyno. Dan sebelum kita prepare mulai dynonya, gue pengen ngambil sedikit foto dulu ya guys sama video untuk kebutuhan konten guys, seperti biasa. Jadi guys, motor gue ini sebenarnya udah capek banget ya, udah dipakai harian, dipakai speeding, terus dipakai GoPay meter juga, yang dimana pokoknya satset aja guys. Pas speeding juga gue nggak nyoba cuma sekali dua kali, yang dimana gue juga nyari settingan yang pas untuk speeding itu biar enak aja gitu. Dan ini sekarang gue nggak tahu nih nanti dapat berapa HP ya guys hari ini. Ya semoga aja masih bagus. Gak terlalu mentingin banget HP-nya berapa sih, yang penting grafiknya masih bagus, nggak naik turun, masih rata. Jadi stabil gitu sampai ujung, jadi nggak ngedrop, itu lebih bagus. Jadi settingan sekarang motor vario gue udah dibalikin ke settingan yang speeding dari bengkel ya guys. Tadi sih gue masih penasaran sebenarnya di HDR itu dapat berapa kalau pakai settingan yang GoPay meter. Cuman ya udah nggak apa-apa. Ini kan emang gue kebutuhannya untuk langsung speeding, jadi nggak usah lah untuk GoPay meter lagi. Emang itu untuk kebutuhan kalau lagi ada event-event aja sih guys. Jadi emang untuk ajak kijik aja sih motor gue gitu guys. Oke, kita langsung aja dyno. Oke guys, jadi lagi di pertengahan dyno, lagi mapping Mas Anonya, tiba-tiba meledak guys dari knalpot. Dan ternyata apa yang copot guys? Kita lihat langsung, TB-nya copot guys. Lagi dibenerin lagi sama Mas Ano. Wah,
ini sih emang yang bikin kadang deg-degan ya guys kalau di jalan. Kalau copotnya lagi jalanan sepi gitu kan paling males guys malam-malam gitu. Perkara TB doang. Oke, udah hidup lagi guys. Kita lanjut dyno lagi ya. Tadi sih dapatnya 29 ya guys ya. Yang sebelumnya itu dimana 30 HP ya guys. Turun 1, ya nggak apa-apa sih, wajar motor capek guys. Tapi ini masih dicari lagi settingannya karena tadi baru 2 kali ngeran. Karena kan sebelum itu pakai settingan GoPay. Jadi mappingannya dibalikin lagi ke settingan speeding ya guys. Ya semoga hasilnya memuaskan. Oke guys, jadi karena nggak bisa dipasang langsung dari bagasi, jadinya harus dicopot dulu guys bagasinya. Tuh, dicopot dulu biar lebih mudah dan biar nggak copot lagi. Karena ini ngaruh banget ya guys dari TB tuh kalau misalkan nggak kenceng tuh. Oke guys, mungkin sekiranya sudah cukup aman ya guys. Semoga nggak copot lagi nih. Dan kita mulai running lagi guys. Ini spek yang sebelumnya pakai rasio sebelumnya HP-nya 30 tapi torsinya 41 ya mas. Untuk yang sekarang rasionya di 1541 itu torsinya 55, emang lebih cepat tapi HP-nya turun jadi 29, turun ya, 1 HP mas. Tapi ini torsinya dibagi 2 nih. Untuk ini nggak real ini, dibagi 2. Nggak real, dibagi 2. Oke guys, jadi vario gue udah selesai dyno dan sekarang pengen dilepasin dari mesin dynonya. Dan setelah itu kita langsung pulang ke bengkel ya guys. Untuk gimana nanti hasil dyno pas di bengkel ya guys ya, dijelasin langsung dari Mas Ano. Ini kita mau copot-copot dulu guys dari dynonya. Dan tadi kita bermasalah 2 kali ya guys di bagian TB, copot mulu 2 kali. Jadi ini TB ini emang harus selalu diperhatikan ya guys. Karena ini kan getaran juga ya. Jadi ya kalau nggak kuat dia sering copot guys. Ya begitulah konsekuensinya guys kalau motor getarannya terlalu kuat gitu. Harus sering diperhatiin dan nggak cuma TB doang sih yang harus diperhatiin. Kabel-kabel juga harus diperhatiin ya guys karena bisa putus juga atau bisa copot dari tempat yang seharusnya ya guys. Jadi kalian tuh harus rajin-rajin lah intinya. Alhamdulillah guys, gue udah sampai di bengkel Mas Ano setelah tadi dyno. Dan sebelum menjelaskan hasil dynonya sama Mas Ano, di sini ada motor pecek gue lagi di setel klep ya guys sama Mas Ano supaya motor gue enak lagi karena kalau nggak di setel RPM-nya itu tinggi terus guys. Jadinya sama Mas Ano di setel lagi biar enak juga dan biar nggak kenapa-napa. Itu guys yang paling penting. Jadi emang harus diperhatikan terus ya guys kalau motor balap itu maintenance-nya entah di bagian apapun itulah, intinya harus diperhatikan. Nggak boleh disepelekan guys, walaupun hal simple juga.
biar motor itu lebih awet juga. Oke guys, karena hari sudah malam dan Mas Ano emang lagi sibuk juga hari ini, jadinya nih gue baru mau menanyakan ke Mas Ano soal dyno tadi ya guys. Nah, ini Mas Anonya guys di dalam lagi mengerjakan mesin 4 klep juga guys, yang dimana sama juga nih kayak gue, cuman ini bedanya untuk balap. Ya Mas? Ya. Nih, mic-nya ditaruh Mas di sini nih. Taruh apa dijepit? Jepit. Taruh aja. Dijepit. Cuek. Oke guys, jadi ini Cek lu T12 tes. Oke guys, jadi ini kata Mas Ano, dia katanya nggak apa-apa kalau sambil ngerjain mesin balap yang lagi dikerjain sambil ngobrol tadi hasil dyno ya guys. Nah ini BTW mesin balapnya punya orang Samarinda guys, yang bikin di sini 4 klep juga ya guys. Tapi ini buat balap, kalau gue kan buat speeding. Oke guys, jadi ini langsung penjelasan dari Mas Ano soal motor gue tadi di dyno. Yang gue lihat langsung kan HP-nya emang turun ya guys, dari 30 ke 29. Itu dikarenakan mungkin emang ini kan untuk settingan speeding yang dipanjangin. Terus ini juga kan motor udah capek ya guys, yang dimana untuk harian di speeding, dipakai speeding juga. Terus 500-an meter juga kemarin tuh di street race ya. Pokoknya udah agak melemah lah, cuman nggak apa-apa. Masih oke sih, cuman turun 1 HP doang, masih jos. Dan sekarang kita langsung dengerin dari Mas Anonya nih penjelasannya tadi untuk dyno motor gue ya guys. Oh iya, jadi emang iya betul HP-nya turun 1 HP sih ya, karena pemakaian lah, namanya motor nggak buat apa, maksudnya bukan buat balap, dipakai terus tiap hari juga, apalagi kemarin juga udah digeber-geber. Sebenarnya di press 500 meter tuh RPM tingginya lebih cepat kenanya lah gitu dibandingkan sama speedingan gitu, sama harian. Jadi turun 1 HP tadi jadi 29 ya di inian, di HDR. Nah kemarin 28,2 di Denojet 250i. Ya emang mungkin ya karena ring seher ya. Ring seher itu aja. Jadi ya dari kemarin sih cuma prepare ya, cuman diganti loler aja gitu, loler aja. Jadi mesin kemarin juga nggak dibongkar nggak apa, loler sama mappingan ECU-nya aja kayak gitu. Kalau untuk HP-nya dibandingin sama speeding gitu, sama gopemeter, karena kan dipres, bener-bener motornya dipres banget, pasti lebih gedean motor yang dipres gitu. Ketimbang untuk speeding. Gitu guys. Terus tadi juga sempat berebet, cuman itu langsung udah bener lagi Mas. Udah beres. Jadi dari kemarin tuh trouble yang berebetnya itu karena dia kan double injektor ini. Jadi kalau Juken itu bisa disetting dari TPS berapa sama RPM berapa, mulai injektornya fungsi ekstra injektornya kayak gitu. Jadi pas lagi antara RPM kan kemarin itu diaktifnya dari TPS 10 di RPM 6000. Jadi antara pas TPS 10 sama RPM 6000 itu antara itu ada RPM naik turun. Jadi fungsi 1, fungsi 2 gitu. Injektornya jadi antara 1 sama 2, jadi yang bikin berebet-berebet itu kemarin sih. Teman tadi udah dirapin lagi. Udah aman sih, udah beres. Gak ada masalah. Masalahnya itu aja, HP-nya turun. Turun 1 HP. Nggak apa-apa turun. Karena buat harian. Soalnya buat harian juga Mas. Turun. Nyari settingan yang enak mah gampang ya Mas, nanti di tracknya langsung. Awal sih pas pertama motor hidup 31, 31 terus sering-sering yang pas kemarin yang sempat tawan sama R25 ya. Nah itu udah turun 30 HP. Nah sekarang jadi 29. Kenapa mungkin turun? Surya. Nih guys, temen gue habis putus. Pokoknya kodenya 99. Nih. Putus cinta. Kodenya gimana? Kodenya? Habis putus cinta, speeding pun tiba. Speeding pun tiba. Jadi Pakai dulu, Mamang. pakai dulu. Agak anjing. Goblok. No, pari. Coba dong, suruh kalau ini. Hah? Guys, jadi Podcast dulu. temen gue baru banget putus guys, kasihan banget. Dia hampir setiap hari speeding guys, walaupun di gang kecil juga speeding. Mau di jalan gede juga speeding. Iya. Cewek yang nonton vlog lu ya? Iya. Buat cewek yang nonton vlognya Mama, King Ruki. Yang kodenya 99. Ini kesian ini bocah. Anjing aduh, tuh kan ngembang air matanya. Lu jangan gitu dong.
Itu mah ya udah mah udah. Oh, yang udah mah udah. Iya, Mas Surya, gimana nih Mas Surya? Kok bisa putus Mas Surya ini? Udah. Udah, kasihan banget Mas Surya ini, jangan dibahas katanya. Udah, kasihan. Pari aja nih Bas Padi, open BO lagi gak? Open PO lagi parah banget loh. Aduh. Oke guys, jadi mungkin vlognya sampai di sini aja dan ditunggu untuk settingan yang sekarang ya guys. Oh iya, BTW gue pengen ngasih info ke kalian semua kalau settingan CVT yang sekarang diturunin lagi sama Mas Ano dari yang sebelumnya. Angkanya pokoknya dari 55 ke 51 ya guys, yang dimana itu agak lebih cepat lagi seharusnya sih. Cuman atasnya nggak tahu nih guys, nanti kita coba aja. Jadi kata Mas Ano sendiri dicoba dulu, nanti hasilnya baru kita pikirkan lagi gimana nya gitu guys. Jadi karena ini emang dibalikin lagi ke settingan speeding, jadi ya nggak apa-apa, dicoba-coba dulu aja untuk awalnya guys gitu. Ditunggu untuk settingan yang sekarang ya guys, semoga masih jos nih walaupun motor juga udah capek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.